Beberapa minggu ini kita sering mendengar istilah tahun 2023 akan gelap. Ini terutama disampaikan oleh Presiden Jokowi di sejumlah sambutan acara yang kemudian banyak diteruskan oleh konten kreator di bidang bisnis dan finansial. Salah satunya adalah Raymond Chin dan Felicia Putri Tiasaka ini. Tahun 2023 gelap ini sudah pasti berkaitan dengan ancaman resesi global yang diprediksi akan melanda tahun depan. Ibu Sri Mulyani sendiri juga kerap mengatakan akhir-akhir ini bahwa dunia sekarang sedang mengalami perlambatan ekonomi, diikuti dengan krisis pangan yang semakin berat sehingga resesi bisa mengancam sejumlah negara maju. Mengancam sejumlah negara maju loh ya, bukan mengancam Indonesia. Kondisi yang serba tidak pasti inilah yang membuat sejumlah orang khawatir bahwa tahun depan akan terjadi resesi betulan. Dan khawatirnya, Indonesia akan ikut terkena dampak resesi global juga. Pertanyaannya sekarang, jika Indonesia resesi betulan, apa yang harus kita lakukan? Yang lebih dalam lagi, apakah Indonesia benar-benar akan resesi? Ataukah justru ancaman resesi itu hanya berlaku untuk negara-negara tertentu saja? Di sisi lain, IMF justru melihat Indonesia akan menjadi titik terang di saat resesi 2023 terjadi. Bagaimana bisa? Dalam konten kali ini, kita akan bahas lebih detail. Sebelum panik, sebaiknya kita tinjau ulang dulu apa arti dari kata resesi. Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara itu menurun selama 2 kuartal berturut-turut. Indonesia biasa membagi termin waktunya menjadi 4 kuartal atau per 3 bulan untuk memantau pertumbuhan ekonominya. Jika selama 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya itu minus, maka sudah bisa disebut dengan resesi. Apa yang terjadi ketika suatu negara mengalami resesi? Yang pasti, pertumbuhan ekonomi bisa minus karena terjadi penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, produksi menjadi turun karena jumlah barang yang bisa terjual pun juga minim. Karena produksi berkurang, otomatis pemilik usaha harus merampingkan karyawannya dan terjadilah PHK di mana-mana. Mengapa daya beli masyarakat ini bisa menurun? Biasanya karena diawali dengan pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh para bank sentral untuk menarik kembali jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kita semua mengalami bahwa saat pandemi COVID-19, pemerintah menerbitkan banyak sekali surat utang negara untuk membantu masyarakat secara finansial, baik dalam bentuk pencairan bantuan langsung tunai maupun kredit murah untuk recovery. Otomatis, bank sentral akan mencetak sebanyak mungkin uang agar perekonomian suatu negara bisa menggeliat kembali pasca COVID. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara besar di Eropa. Ini menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi melimpah, dan akibatnya mata uang menjadi menurun nilainya atau inflasi. Untuk membuat mata uang ini bisa terangkat kembali nilainya, maka otomatis jumlah mata uang yang beredar di masyarakat harus dikurangi. Hukum ekonomi di sini berlaku. Ketika suplai suatu mata uang itu melimpah, maka harga mata uang tersebut menjadi turun atau inflasi. Tapi, ketika suplai berkurang, maka demand atau permintaan masyarakat terhadap mata uang akan meningkat dan nilainya akan naik. Inilah yang dilakukan oleh sejumlah bank sentral negara maju untuk menaikkan kembali nilai mata uang mereka, terutama Federal Reserve atau The Fed, sebagai bank sentralnya Amerika Serikat. Apa sih yang tepatnya Federal Reserve lakukan? Yakni menaikkan suku bunga US dollar, sehingga para investor ramai-ramai berburu US dollar dan menyimpan dolar mereka di Amerika Serikat. Dampaknya, harga US dollar meroket, namun bunga kredit ikut naik. Dan ini diikuti dengan bank-bank sentral negara maju lainnya yang ikut menaikkan suku bunga acuan mereka agar mata uang mereka tidak drop terhadap US dollar.
Jadilah harga US dollar dan mata uang beberapa negara maju lainnya meroket naik secara tajam. Bagaimanapun juga, US dollar telah menjadi mata uang global dan dipakai di mayoritas transaksi perdagangan di seluruh dunia. Dan dengan menaikkan suku bunga, harapannya US dollar bisa kembali ke bank sentral dan jumlahnya berkurang di masyarakat sehingga inflasi di Amerika Serikat bisa diredam. Sejak kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua tahun 1945, US dollar telah ditetapkan sebagai mata uang global yang berlaku bagi transaksi di seluruh dunia. Bahkan 60% cadangan devisa global saat ini ada dalam bentuk US dollar. 20%-nya dalam bentuk euro dan sisanya dalam bentuk yen, yuan, dan pound sterling. Karena US dollar sudah menjadi mata uang global, maka transaksi ekspor dan impor dunia pun ikut mayoritas menggunakan mata uang dolar ini. US dollar sendiri sebenarnya bukanlah dicetak oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah AS tidak memiliki wewenang sama sekali dalam printing money. US dollar dicetak oleh bank sentral mereka atau Federal Reserve yang notabene merupakan bank swasta yang sama sekali independen dari pemerintahan Amerika Serikat. Ketika pemerintah Amerika Serikat membutuhkan uang, mereka harus berhutang kepada Federal Reserve dengan cara menerbitkan bond atau obligasi, di mana ini adalah bentuk surat utang berbunga bagi pemerintah kepada bank sentral. Federal Reserve akan memberikan sejumlah uang kepada pemerintah Amerika Serikat, dan pemerintah harus mengembalikan uang ini kepada Federal Reserve berikut bunganya. Dan Federal Reserve lantas mendapatkan keuntungan dari bunga obligasi ini. Jika kalian menilik sejarah pendirian Federal Reserve, maka di situ bisa diketahui bahwa The Fed ini didirikan awalnya oleh para bankir swasta. Di masa awal pendiriannya, saham dari Federal Reserve dipegang oleh Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kundlup Bank of New York, Israel Moses Safe Banks of Italy, Goldman Sachs of New York, dan Chase Manhattan of New York. Kesemuanya pemegang saham Federal Reserve ini adalah bank swasta, yang otomatis pemiliknya juga swasta pula, yakni keluarga Rothschild, Paul Warburg, dan masih banyak lagi. Mereka ini swasta, namun bisa menghutangi pemerintah. Pertanyaannya, dari manakah Federal Reserve ini memperoleh kekayaannya? Bila dia berdiri secara independen, bisa mencetak uang sendiri? Tentu saja mereka bebas mencetak uang sendiri tanpa perlu backup emas atau logam berharga lainnya. Bahkan tanpa underlying apapun, uang bisa dicetak melebihi surat piutang yang seharusnya. Ketika pemerintah meminjam sejumlah uang dari bank sentral ini, maka keuntungan dari bunga obligasi pemerintah sudah pasti masuk ke kantong para bankir internasional yang menjadi pemilik saham dari Federal Reserve ini. Federal Reserve tidak hanya bertugas mencetak uang dan memberikan hutang kepada pemerintah Amerika Serikat, tapi juga mengontrol kebijakan moneter Amerika Serikat. Itulah kenapa Amerika Serikat kadang disebut juga dengan negara swasta. Karena ketika perekonomian suatu negara itu dikendalikan oleh segelintir elit saja, maka pemerintahan di dalam negara tersebut jadi tidak berarti, seperti hanya wayang atau bayangan lakon saja. Dan karena semua dunia ini mengacukan nilai tukar mata uang mereka terhadap US dollar sejak Perang Dunia Kedua berakhir, maka secara tidak langsung Federal Reserve ikut mengendalikan perekonomian dunia. Makanya tidak salah bila disebut Amerika adalah boneka bagi para elit bankir untuk menguasai 99% kekayaan di dunia dan mengontrol laju ekonomi di seluruh dunia. Di setiap ada krisis, inflasi, resesi, atau bahkan depresi, maka sesungguhnya telah terjadi pemindahan kekayaan dari masyarakat kepada para bankir swasta ini tadi, atau kita kadang menyebut mereka sebagai elit global. Bahkan, sistem bank sentral yang menjadi bank independen di setiap negara pun sudah mereka bangun jauh sebelum para bankir mendirikan Federal Reserve. Dengan sistem bank sentral inilah, para bankir jadi bisa memberikan hutang kepada pemerintah negara, sekaligus mengendalikan perekonomian dan politik di negeri itu dari balik layar.
Berita Indonesia resesi ini heboh karena banyak sekali pidato Presiden Jokowi yang berbicara tentang dunia akan gelap di 2023 yang dipotong hanya bagian itunya saja, kemudian disebarkan di media-media dan dijadikan konten oleh para financial influencer. Padahal kalau ditilik lebih jauh lagi, sebenarnya negara yang terancam mengalami resesi itu adalah negara-negara maju besar seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, Cina, dan Inggris. 4 rumpun negara inilah yang paling berpeluang mengalami resesi di 2023. Mengapa resesi bisa mengancam negara-negara tersebut? Karena saat ini negara tersebut mengalami inflasi yang cukup tinggi akibat pandemi COVID-19. Bahkan menembus lebih dari angka 8%, bahkan hingga belasan atau puluhan persen di tahun ini. Bahkan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa adalah inflasi tertinggi yang terjadi sejak 40 tahunan belakangan ini. Sedangkan Indonesia, angka inflasinya tidak separah itu. Inflasi Indonesia masih terjaga di angka 5,9% pada September 2022. Karena negara-negara maju ini mengalami inflasi yang cukup tinggi, maka likuiditas uang di masyarakat harus diperketat dengan cara menaikkan suku bunga acuan oleh bank sentral masing-masing. Ditambah lagi, awal tahun pecah konflik antara Rusia versus Ukraina. Ini membuat Eropa dan Amerika Serikat mengalami krisis pangan dan krisis energi yang parah, yang justru semakin memperlambat perekonomian mereka saja. Dan otomatis, ketika negara maju ini melambat perekonomiannya, ini berpotensi merambat ke seluruh dunia. IMF memprediksi ekonomi dunia hanya akan tumbuh di level 3,2% saja di tahun 2022 ini. Dan di tahun 2023 hanya akan tumbuh di level 2,7% saja. Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, akibat situasi ekonomi dan politik dunia yang tidak menentu ini, setidaknya sudah ada 14 negara yang positif meminta bantuan hutang kepada IMF. Sedangkan di luar ada 28 negara lagi yang antri menjadi pasien IMF. Otomatis keuntungan yang didapat dari bunga hutang akan diterima oleh para bank sentral yang menjadi anggota IMF. Dan jangan lupa, bank sentral itu semuanya swasta dan independen dari pemerintah. Bagaimana dengan nasib Indonesia? Apakah Indonesia akan separah itu? Entah dengan menjadi pasien IMF atau mengalami resesi? Untungnya, selama 2022 ini, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Di kuartal 2 tahun 2022 ini, perekonomian kita tumbuh 5,4%. Menurut prediksi Ibu Destri Damayanti, yakni Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, perekonomian Indonesia ini akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3% di tahun 2023 besok. Mengapa di saat Eropa dan Amerika Serikat krisis, kita justru mengalami peningkatan ekonomi? Ternyata kita banyak dibantu dengan ekspor komoditas yang meningkat tajam akibat perang Ukraina versus Rusia. Akibat energi yang terblokade karena perang, banyak negara yang akhirnya mengimpor energi dari Indonesia, sehingga Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan. Tapi jangan senang dulu, karena lonjakan harga komoditas ekspor tersebut hanya terjadi sebentar. Kini, harga komoditas ekspor telah menurun. Contohnya harga ekspor batu bara yang sudah mulai melandai dari puncak tertingginya. Awal September, harga batu bara itu turun menjadi 458 US dollar per ton. Akhir Oktober ini turun menjadi 391 US dollar atau turun hampir 15%. Menurut prediksi Fitch Solution, harga batu bara akan semakin turun di tahun depan hingga mencapai 280 US dollar per ton. Timah juga mulai mengalami penurunan. Bulan Maret, harga timah masih di angka 50.000 US dollar per ton. Oktober ini turun menjadi 20.000 US dollar per ton. Tembaga juga sama. Bulan Maret harganya 11.000 US dollar per ton. Kini tinggal 7.400-an US dollar per ton. Harga crude palm oil atau CPO juga mengalami penurunan sebesar 23,03% per tahun. Minyak sawit turun harganya mencapai 11,37% per bulan. Biji besi juga harganya menurun sebesar 8,31% secara bulanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri, rencana perdagangan Indonesia pada September 2022 memang mencapai surplus 4,99 miliar US dollar. Namun ternyata ini jumlah yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang surplusnya mencapai 5,71 miliar US dollar.
Dengan kecenderungan surplus perdagangan yang menurun ini, apakah ini pertanda bahwa Indonesia akan ikut resesi di tahun 2023 besok? Jawabannya, bisa saja Indonesia resesi jika hanya mengandalkan ekspor semata. Tapi jangan panik dulu karena ternyata menurut mantan Menteri Keuangan Indonesia, Khatib Basri, ekspor itu ternyata hanya menyumbang 25% saja dari perekonomian Indonesia. Kita masih bisa terbebas dari resesi jika kita tidak bergantung kepada ekspor melulu, melainkan kita juga bertransformasi menjadi produsen sehingga bisa menarik banyak investor masuk dan lapangan kerja bertambah. Penduduk Indonesia ini besar dan kita sebenarnya ada di level emerging country. Ciri-ciri penduduk di emerging country itu, rakyatnya cenderung konsumtif. Sehingga saya rasa dengan melakukan swasembada produksi sendiri, lalu dikonsumsi oleh rakyat sendiri, maka Indonesia bisa terhindar dari jurang resesi. Dan jangan lupa, Indonesia ini ternyata salah satu negara yang paling besar pertumbuhan ekonominya di deretan negara anggota G20. Kita itu nomor 2 termaju setelah Saudi Arabia. IMF sendiri memprediksikan Indonesia tetap akan tumbuh ekonominya mencapai 5% di tahun 2023. Bahkan diprediksi kita akan lebih bertumbuh dibandingkan negara-negara maju lainnya yang saat ini sedang krisis. Satu, tetaplah berbelanja seperti biasa. Ledakan ancaman resesi bisa membuat Indonesia resesi betulan jika kita terlalu pesimis dengan berita yang ada. Berita resesi yang menakutkan bisa membuat orang semakin menyimpan uang mereka dan tidak mau berbelanja. Ini justru bahaya karena jika tidak ada orang yang berbelanja, otomatis tidak akan ada perputaran ekonomi. Akhirnya, resesi sungguhan malah akan terjadi. Tetaplah berbelanja sewajarnya agar perekonomian tetap berjalan. Yang kedua, perbanyak multiple income. Kita tidak pernah bisa memprediksi dengan tepat separah apa resesi 2023 akan menghantam negara maju dan seberapa parah dampak resesi itu melanda negara berkembang. Sebelum tahun gelap itu datang, tidak ada salahnya untuk menambah pendapatan sejak sekarang. Kerjakan pekerjaan lebih banyak, entah dengan berbisnis ataupun mengerjakan pekerjaan sampingan, sehingga kita punya uang yang cukup untuk tetap berbelanja di 2023 dan bersama-sama membuat ekonomi tetap tumbuh. 3. Jangan berhutang yang sifatnya konsumtif, apalagi pinjol. Sebisa mungkin hindari hutang berbunga untuk keperluan konsumtif dulu, sebab sekarang makin banyak angka gagal bayar pada pinjaman-pinjaman online. Jika resesi benar-benar terjadi, maka yang paling terkena dampaknya pertama adalah nasabah pinjaman berbunga, terutama pinjaman online yang bunganya mencekik. 4. Belanjalah produk-produk yang diproduksi dalam negeri. Kita ini termasuk beruntung, karena sebelum tahun gelap itu datang, pemerintah sudah bersiap jauh-jauh hari. Pemerintah sudah menarik banyak sekali investasi masuk, sehingga banyak industri produksi dalam negeri sekarang yang memproduksi produk-produk mulai dari kendaraan, baterai, hingga smelter tambang. Mulai sekarang, budayakan untuk membeli produk-produk yang diproduksi di dalam negeri sendiri, entah itu produk UMKM maupun produk industri besar. Berhentilah berbelanja produk impor untuk sementara waktu. Dulu, waktu krisis moneter 1998, ekonomi kita terselamatkan karena rakyatnya pada berbelanja ke UMKM. Tahun depan, jika kita bisa saling membeli produk dalam negeri, maka kita bisa menyelamatkan negara ini dari ancaman resesi. Mulailah membiasakan diri untuk membeli produk buatan negeri sendiri, entah itu baju, kosmetik, barang elektronik, maupun kendaraan.